and I think to myself, what a wonderful world. Sekarang kalian udah bisa gabung membership di channel Storypal. Apa aja keuntungannya? Kalian bakal dapat badge keren yang levelnya naik tiap bulan, emoji psikopat lucu yang cuma bisa dipakai oleh member, dan yang paling penting kalian dapat akses ke video eksklusif khusus member yang no sensor dan tidak ada blur. Cuma 10.000 sebulan atau kalau per hari cuma 300 perak. Kalian udah bisa ngedapetin banyak keuntungan kalau join ke membership. Dan tentu aja hasrat psikopat kalian akan bertambah 1000 kali lipat. Jadi kalau kalian ngerasa mentalnya udah kuat dan pengen jadi bagian dari keluarga psikopat, join sekarang juga. Linknya ada di bawah. You give me something in return. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film thriller yang cukup menegangkan, berjudul Don't Hang Up. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang suka ngeprank orang lewat telepon. Kedengarannya sih biasa aja ya, kan orang cuma ngeprank. Tapi sampai suatu ketika mereka ngeprank orang yang salah. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini dibuka jam 3 pagi. Ketika seorang wanita terbangun karena menerima telepon darurat dari seorang polisi. Si polisi bilang kalau rumahnya sudah dikepung karena ada penyusup yang berhasil masuk. Mendengar itu, wanita tersebut panik dan langsung ingin menyelamatkan putrinya di kamar sebelah. Tapi polisi itu memperingatkannya kalau dia bergerak keluar justru akan membahayakan mereka. Dia menyuruh sang ibu tetap di kamar dan menghalangi pintunya. Dengan ragu-ragu, sang wanita mengikuti instruksi tersebut. Polisi itu juga menegaskan agar dia jangan menutup telepon. Tapi tiba-tiba, wanita itu mendengar percakapan para polisi yang mengatakan bahwa putrinya terluka. Hal ini langsung membuat sang ibu panik dan tanpa pikir panjang dia keluar dari kamar dan menjatuhkan ponselnya di lantai. Yang tidak dia dengar adalah pengakuan dari para polisi itu, di mana semua percakapan tadi hanyalah sebuah prank. Lalu adegan berpindah ke sekelompok remaja yang sedang merayakan kesuksesan prank mereka. Ternyata mereka ini suka menelpon orang secara acak, menakut-nakuti dengan situasi menyeramkan, lalu mengunggah rekamannya ke internet demi mendapatkan banyak penonton. Kita lalu pindah ke salah satu pelaku prank itu yang bernama Sam, yang sedang sendirian di rumah. Dia mencoba menghubungi pacarnya bernama Peyton, tapi sepertinya hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Sam kemudian menerima permintaan pertemanan dari seorang anak yang random, tapi langsung dia tolak. Tidak lama kemudian seseorang masuk ke rumahnya dan membuatnya kaget setengah mati. Tapi ternyata itu hanya sahabatnya yang suka bikin onar. Dia bernama Brady. Karena orang tua Sam sedang pergi di akhir pekan, Brady mengajak Sam untuk bersenang-senang dengan kembali membuat prank telepon. Sam sebenarnya lagi nggak mood, tapi setelah didesak terus, akhirnya dia pun setuju. Prank pertama, Brady bilang mereka harus mengirim pizza ke tetangga mereka yang arogan. Dia menelpon restoran pizza, tapi tanpa diduga yang mengangkat justru Peyton, pacar Sam itu sendiri, karena memang dia bekerja di sana. Sam panik dan memaksa Brady untuk segera menutup telepon. Tapi Brady tetap melanjutkan pesanan sambil melontarkan komentar dan gestur yang menjengkelkan. Setelah itu mereka membuat beberapa prank yang lain. Mulai dari memberi kabar palsu bahwa seorang pria kehilangan istrinya, sampai menelpon orang lain dan bilang bahwa dia punya kanker.
Tapi di tengah keseruan itu, tiba-tiba mereka mendapat panggilan dari seseorang yang tidak dikenal. Orang itu bertanya apakah mereka sedang bersenang-senang. Brady pun mengiyakan. Dan pria tersebut mengejek mereka karena tertawa di atas penderitaan orang lain. Dia juga memperingatkan bahwa dia akan memberi pelajaran pada mereka. Tapi kedua remaja itu menganggapnya hanya omong kosong dan segera menutup telepon tersebut. Beberapa saat kemudian, Brady menelpon tetangga mereka lagi, berpura-pura menjadi anggota ronda jaga malam. Dia memperingatkan bahwa ada remaja yang menyamar sebagai pengantar pizza untuk merampok rumah orang. Tetangga itu mengatakan bahwa seorang pengantar pizza baru saja datang ke rumahnya, padahal dia tidak memesan apapun. Saat mereka merekam semuanya, mereka sadar bahwa pengantar pizza itu ternyata teman mereka sendiri yang bernama Mosley. Sang tetangga pun keluar sambil membawa tongkat baseball untuk mengejarnya. Mosley yang melihat Sam dan Brady merekamnya dari jendela langsung naik darah. Dia kemudian mendatangi pintu rumah mereka dan berkata bahwa prank itu sama sekali tidak lucu dan sekarang dia harus membayar pizza itu sendiri. Di sini Sam merasa bersalah, lalu akhirnya membayar pizza tersebut. Tidak lama kemudian mereka mendapat telepon lagi dari pria misterius yang tadi, yang mengatakan kalau malam mereka sebentar lagi akan jadi lebih seru. Dia juga memperingatkan mereka untuk tidak menutup telepon apapun yang terjadi, tapi tentu saja Brady tetap menutupnya. Setelah itu mereka berdua kembali santai menonton film, sementara pria itu terus menelpon berkali-kali. Setelah sekitar 1 jam mereka akhirnya mengangkat telepon tersebut, mengira pria tersebut cuma iseng. Namun tiba-tiba dia menyebutkan nama lengkap mereka berdua, bahkan menghafal alamat rumah mereka masing-masing. Dia juga menyinggung prank yang baru saja mereka lakukan ke tetangga tersebut. Di titik ini Sam dan Brady mulai takut. Mereka bertanya siapa sebenarnya pria itu. Tapi dia hanya bilang kalau sebentar lagi mereka akan tahu saat bertemu langsung. Pria itu lalu memperkenalkan diri dengan nama palsu, yaitu Mr. Lee, sebelum akhirnya menutup telepon. Tepat setelah itu seseorang mengetuk pintu rumah dengan keras, membuat keduanya langsung panik. Mereka mengira itu adalah Mr. Lee yang datang. Jadi mereka mengambil benda yang bisa dijadikan senjata. Tapi ternyata itu hanya Peyton, pacarnya Sam, yang datang mengantar pizza. Dia mengira Sam dan Brady mengerjainya lagi. Apalagi Mosley sebelumnya mengirim pesan ke Peyton dan bilang kalau dia sakit. Jadi semua pengantaran pizza dialihkan ke Peyton. Tapi di sini Sam bingung karena mereka sama sekali tidak memesan pizza. Walaupun begitu, Sam senang karena pacarnya datang. Dia pun mengajak Peyton ke lantai atas untuk bicara berdua. Di sana Sam mencoba meyakinkan Peyton agar mau tinggal sebentar. Bahkan dia mencoba mencium Peyton, tapi Peyton menolak karena dia harus kembali bekerja. Sementara itu si berandal Brady diam-diam merekam mereka dari pintu. Begitu Peyton pergi, Mr. Lee pun menelpon kembali dan menunjukkan kalau dia tahu Sam sedang mengalami masalah hubungan dengan pacarnya. Sam dan Brady pun menjadi marah dan dia meminta pria itu berhenti bermain-main. Namun Mr. Lee malah memperingatkan mereka kalau mereka berani kembali menutup telepon itu, mereka harus siap menanggung akibatnya. Tapi sekali lagi Brady tetap menutupnya. Tidak lama kemudian Brady mendapat pesan teks dari Mr. Lee yang memperingatkannya agar menjawab telepon berikutnya. Sekarang mereka mulai curiga bahwa Mosley adalah dalang semuanya. Dialah satu-satunya orang yang tahu alamat rumah mereka, nomor telepon mereka, dan prank yang barusan mereka lakukan. Tapi tiba-tiba, Brady menerima foto buram melalui pesan. Foto itu menunjukkan 2 orang yang tampaknya terikat di kursi. Telepon rumah juga berdering. Saat Sam mengangkatnya, pria itu memastikan bahwa dia bukanlah Mosley. Ini berarti dia mendengar percakapan mereka barusan. Lalu Brady juga menerima foto yang lain, dan kali ini sangat jelas, di mana itu adalah orang tuanya sendiri yang lagi terikat di kursi. Marah sekaligus panik, Brady pun memaki Mr. Lee. Tapi pria itu memperingatkan bahwa kalau Brady ingin orang tuanya tetap hidup, dia tidak boleh menutup telepon. Namun Sam langsung memutus sambungan itu. Sam yakin mereka harus melapor ke polisi, dan setelah sedikit ragu, Brady pun akhirnya setuju. Sam menelpon 911, tapi yang mengangkat justru Mr. Lee itu lagi. Sam yang panik mengambil ponsel Brady dan mencoba menelpon kembali, tapi suara yang sama tetap menjawab. Brady makin panik dan berniat pergi ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Namun sebelum mereka sempat keluar, mereka mendapat pesan lain yang memperingatkan bahwa kalau mereka melangkah keluar rumah, orang tua Brady akan mati. Di sini Sam melihat webcam laptopnya menyala sendiri
Dia baru sadar Mr. Lee sedang mengawasi mereka secara langsung. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, TV tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan sebuah video yang aneh. Di sana terlihat Mr. Lee mendekati Roy, salah satu anggota kelompok prankster mereka yang juga sedang terluka parah dan terikat. Sam dan Brady hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan saat Mr. Lee membekap Roy dengan plastik sampai dia tewas. Bye to your audience. Mr. Lee lalu berkata bahwa itu baru pemanasan untuk acara utama malam ini. Beberapa detik kemudian lampu rumah mati total. Dari lantai atas terdengar suara-suara mencurigakan. Sam juga menerima pesan video yang memperlihatkan Mosley sedang terikat dan memohon meminta tolong. Dia mengira Mosley berada di lantai atas dan Sam langsung berlari ke sana untuk menyelamatkannya. Sementara Mr. Lee berbicara dengan Brady secara pribadi. Dia mengatakan bahwa Brady, termasuk kedua orang tuanya, bisa selamat jika Brady mau melakukan sesuatu untuknya. You'll need me something in return. Sementara itu, Sam memeriksa setiap ruangan di lantai atas. Tapi dia akhirnya sadar bahwa suara yang dia dengar tadi ternyata berasal dari sebuah mesin. Dia pun bergegas turun lagi dan akhirnya berhasil menemukan Mosley. Mosley terikat plastik dan tergantung di belakang pintu dengan jeratan di leher. Sam berusaha mati-matian menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Mosley tewas dengan cara yang menyakitkan. Setelah menutup tubuh Mosley dan membersihkan diri, Sam langsung menanyai Brady soal apa yang Mr. Lee katakan barusan. Brady pun mengatakan bahwa sekarang saatnya menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Sam pun kebingungan mendengar hal itu, tapi Brady bersikeras bahwa mereka harus segera kabur. Tentu aja dia tahu kalau keluar dari rumah berarti orang tuanya mungkin akan mati, tapi menurutnya itulah satu-satunya cara untuk selamat. Sungguh anak yang durhaka. Oh shit, here we go again. Namun Sam menolak menyerah dan yakin pasti ada jalan lain. Tepat di saat itu TV pun menampilkan rekaman Peyton yang diculik dari belakang. Keduanya pun langsung panik. Brady ketakutan dan mencoba kabur keluar rumah. Sementara Sam mengejarnya untuk menghentikan. Mereka berkelahi dan pada akhirnya Brady tak sengaja terjatuh dan pingsan. Tidak lama kemudian TV pun kembali menyala. Kali ini memperlihatkan Peyton dalam keadaan terluka dan terikat di kursi. Sam yang putus asa berkata bahwa dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan pacarnya. Mendengar itu, Mr. Lee memberikan tawaran. Jika Sam mau membunuh sahabatnya sendiri, yaitu si Brady, maka dia akan melepas Sam dan Peyton. Dan ternyata sebelumnya Brady juga diberi pilihan yang sama. Namun Brady memilih menyelamatkan sahabatnya. Hal itu membuat Sam berada dalam dilema yang besar. Dia bahkan sempat mempertimbangkan untuk membunuh Brady. Tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya dan malah mengikat Brady ke pegangan tangga agar temannya itu tidak bisa kabur lagi. Saat mereka berdebat, lampu kembali padam. Di sudut gelap ada sosok misterius yang bergerak, tapi mereka berdua tidak menyadarinya. TV lalu memutar video seorang anak kecil, kemungkinan putri dari Mr. Lee. Sam langsung mengenalinya sebagai anak yang sebelumnya mengirim permintaan pertemanan ke akun media sosialnya. Di situ Sam baru menyadari bahwa Mr. Lee telah menguntit kelompok mereka selama 1 tahun penuh. Dia juga menemukan sebuah video berlabel Peyton Trick. Brady memohon agar Sam tidak memutarnya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana video itu bisa ada di sana, tapi Sam tetap menontonnya. Dan parahnya, video itu menampilkan Peyton yang selesai adu mekanik dengan Brady. Ternyata Peyton memang sudah selingkuh dari Sam sejak lama. Dan yang lebih parah lagi, Brady merekam semuanya tanpa izin dari Peyton. Sam yang marah besar, dia pun langsung memukul wajah sahabatnya itu berkali-kali. Hingga pada saat yang sama, lampu rumah kembali menyala. Sam kemudian menatap video yang menampilkan orang tua Brady di TV, bahwa waktu di rekaman itu mundur 2 jam dari waktu mereka sekarang. Menyadari rekaman itu kemungkinan bukan siaran langsung,
Sam menuntut agar dia diperlihatkan kondisi Peyton terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Tapi Mr. Lee tetap memaksa Sam untuk melakukan pembunuhan itu terlebih dahulu. Untuk sesaat Sam terlihat akan menuruti perintah tersebut. Namun ternyata dia hanya memotong ikatan Brady dan melepaskannya. Sam menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan apapun sebelum memastikan Peyton dan orang tua Brady masih hidup. Tapi tiba-tiba, Mr. Lee mengumumkan bahwa sejak awal mereka sudah diprank. Dia kemudian menunjukkan rekaman mengerikan yang memperlihatkan orang tua Brady ternyata sudah tewas. Ternyata mereka sudah dibunuh sejak pertama kali Mr. Lee menelpon malam itu. Brady pun terpukul dan ketakutan melihat mayat kedua orang tuanya, tepat saat lampu rumah kembali padam. Putus asa dan tidak punya pilihan lain, Brady pun mendorong Sam untuk keluar rumah mencari bantuan. Sam tentu tidak mau meninggalkan sahabatnya sendirian, jadi dia mencoba membujuk Brady untuk ikut. Namun begitu Sam melangkah keluar, Brady malah mengunci pintu dari dalam dan memutuskan untuk menghadapi Mr. Lee sendirian. Dia yakin bahwa pria itu berada di dalam rumah dan sudah waktunya menghentikan mimpi buruk ini. Sementara itu, Sam menemukan sebuah van putih yang terparkir tidak jauh dari sana. Dia pun mendekatinya perlahan dan mulai memeriksanya. Di dalam van itu, Sam menemukan layar CCTV milik Mr. Lee. Itu juga merupakan bukti bahwa pria itu sudah merencanakan semuanya sejak awal. Untungnya Sam juga menemukan Peyton yang terikat di dalam van. Dia pun segera melepaskannya. Di sisi lain, Brady keluar lewat pintu belakang rumah, dan di sana dia menemukan tubuh Mosley tergantung di ayunan. Saat dia terkejut, Mr. Lee pun muncul dari belakangnya. Sam mendengar teriakan Brady. Dia langsung menyuruh Peyton menelpon polisi sebelum berlari kembali untuk membantu sahabatnya. Dia memeriksa setiap ruangan di dalam rumah gelap itu, dan sesekali terkejut oleh suara musik yang aneh. Tapi tiba-tiba, dia mendengar jeritan Peyton dari arah belakang rumah. Tepat ketika Mr. Lee yang memakai topeng menyerangnya dari belakang. Pertarungan pun terjadi. Namun Sam berhasil memanfaatkan tongkat baseballnya dan akhirnya mencocol si pria bertopeng dengan pisaunya sendiri. Tapi horor sebenarnya baru saja dimulai. Saat Sam melepas topeng itu, dia mendapati bahwa dia baru saja mencocol Brady, sahabatnya sendiri. Mulut Brady disegel dengan rapat. Dan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia hanya sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Brothers for life." Di momen paling kelam itu, Mr. Lee akhirnya muncul. Sam yang hancur bertanya kepada Mr. Lee kenapa dia melakukan semua ini. Mr. Lee pun menjawab bahwa ini adalah balas dendam untuk kejadian malam ketika kelompok prankster itu menelpon rumahnya. Film pun lalu menampilkan flashback. Kita melihat kembali wanita dari adegan yang awal. Setelah menjatuhkan ponselnya dan keluar kamar, dia mengambil pistol untuk melindungi diri. Lalu dia melihat bayangan seseorang keluar dari kamar putrinya, dan secara refleks dia pun menembak. Sayangnya yang dia tembak ternyata adalah putrinya sendiri. Wanita itu begitu hancur dengan kejadian yang menimpa keluarganya, sampai akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Mr. Lee pun menyalahkan Sam atas semuanya. Dengan penuh amarah dia mengarahkan pistol ke Sam dan berkata kalau Sam harus merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Adegan pun langsung beralih ke esokan paginya. Secara mengejutkan ternyata Sam masih hidup. Tapi dia mendapati sebuah pistol di satu tangan dan sebilah pisau di tangan lainnya. Dengan langkah pelan dan kebingungan, Sam berjalan ke halaman belakang. Dan di sana semua teman-temannya sudah tergeletak tidak bernyawa, termasuk si Peyton. Di sana Sam merasa putus asa, tepat sebelum polisi datang mengepungnya dan langsung menangkapnya atas kejadian tersebut. Film pun berakhir dengan laporan berita yang mengatakan bahwa Sam mengamuk setelah menonton video dewasa antara pacarnya dengan sahabatnya sendiri. Disebutkan bahwa dia sudah membunuh mereka, lalu juga membunuh orang tua Brady serta beberapa teman lain yang mungkin terlibat dalam pembuatan video tersebut. Dan film pun selesai.
ending yang sangat mengeprengkan. Pembalasan yang sangat epik dari Mr. Lee. Saya yakin kalian yang nonton pasti ikutan puas lihat endingnya. Mr. Lee dengan sangat rapi sudah merancang semua prank kematian ini. Dan akhirnya Sam harus menanggung semua kejahatan yang sudah dilakukan oleh Mr. Lee. Semata-mata itu cuma untuk balas dendam. Sebuah film yang intinya nunjukin gimana sebuah prank yang dianggap sepele justru bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi seseorang. Film ini ngebawa kita melihat konsekuensi dari tindakan iseng yang gak dipikir panjang. Sampai akhirnya semuanya berubah. Jadi permainan psikologis yang brutal dan penuh tekanan. Melalui film ini kita diajak melihat bahwa setiap tindakan punya dampak. Dan kadang ada orang yang benar-benar tersakiti sampai batas yang gak pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.